Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari yang baru di minggu yang baru. Marilah kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 9 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 21 September 2020 dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 mengatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sai lului hamuma Jehovah, bican tarbahen dope Jupang ibana. Jou hamuma ibana, bican jonok dope ibana." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sepenggal lirik lagu The Pampers bertutur, "Biar sangkarku terbuat dari emas, lebih baik ku hidup di hutan luas. Hidup terkungkung walau disangkar emas, ditawan apalagi diperbudak, sangatlah tidak menyenangkan." Pernah dialami oleh umat Israel selama 70 tahun karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, menjadi tawanan Babelonia oleh Raja Nebukadnezar. Mereka diangkut dari negeri mereka sendiri, dari tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, dari Yerusalem, menjadi tahanan di Babel. Orang-orang cerdas, produktif, semua diangkat ke Babel. Tetapi sesampainya di Babel, mereka boleh bekerja sebagaimana biasanya, baik di pemerintahan, berbisnis, dan usaha sendiri. Selama apa yang mereka lakukan tersebut menguntungkan bagi Babelonia. Kesempatan seperti ini membuat keadaan menjadi lebih baik bagi mereka. Mereka memiliki hal-hal finansial. Di sana mereka berkecukupan. Bahkan beberapa dari mereka menjadi orang kaya. Dalam kesempatan seperti itulah sebagian dari mereka melupakan tanah airnya dan tidak ingin kembali ke tanah air mereka yang sudah ditinggalkan. Karena sudah
mendapatkan apa yang mereka inginkan di Babelonia tersebut. Dan akhirnya beberapa dari mereka turut juga menyembah ilah-ilah Babelonia. Mereka itu berkata, "Untuk apa kita kembali ke Yerusalem jika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan di negeri Babelonia ini?" Tetapi tidaklah demikian dengan pemikiran pemuda Israel, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Babel memerintahkan umat Israel untuk menyembah patung buatan Raja Babel, keempat pemuda ini tidak mau melakukannya. Mereka adalah pemuda Israel yang tidak mau kompromistis. Mereka merasa hampa selama di pembuangan tersebut. Beban harga diri sebagai umat perjanjian karena hidup di pembuangan serasa berat dipikul. Sebagian dari orang-orang seperti itu merasa putus asa, dan sebagian lagi merancang pembebasan dengan cara mereka sendiri atau ingin memberontak. Namun Allah berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat 9. Allah sendirilah yang merancang pembebasan bagi umatnya dari pembuangan Babel tersebut. Dan pembebasan itu bukan dengan uang, tetapi dengan tangannya yang kuat. Keselamatan itu adalah rancangan Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesaya, "Allah adalah keselamatanku." Melalui Yesaya, Allah mengundang umat agar datang kepadanya untuk menerima air, gandum, anggur, dan susu sebagai simbol keselamatan kelimpahan dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 1. Selain itu, umat Tuhan juga diundang untuk mendengarkan dan mencari Allah untuk sungguh-sungguh. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Renungan harian ini. Dan mereka juga dianjurkan untuk meninggalkan rancangan-rancangan sia-sia pada ayat 7, agar mereka hidup. Dengan sikap sedemikianlah orang bisa mendekat kepada Allah. Sebagaimana umat Israel disapa oleh Yesaya, Daud juga pernah mengalami kehilangan sukacita karena berbuat dosa kepada Tuhan. Dia memilih hal benar untuk mencari sukacitanya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dan sukacitanya pun dipulihkan. Setelah mencurahkan perasaan dalam doa untuk memohon pertobatan kepada Tuhan, dengan rendah hati Daud memohon, "Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu." Mazmur 51 ayat 14. Melalui iman kepada Allah yang Maha Pengampun dan yang penuh belas kasih, Daud mulai bersukacita kembali dan mendapatkan pengampunan dan keselamatannya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda sedang kehilangan sukacita?
Apakah Anda sedang ragu dengan keselamatanmu? Apakah Anda merasa sedang gagal mengatasi keberdosaanmu? Jika Anda mengakuinya, Allah akan mengampuni Anda. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dia akan memulihkan sukacita Anda dan menolongmu mengatasi dosa yang meresahkan kehidupanmu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Tuhan yang berkenan ditemukan jika dicari, dan mau mendekat jika berseru memanggil nama-Mu. Terima kasih telah memperkenalkan dirimu kepada kami melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.